Pemirsa, hari ini di acara ulang tahun ke-15 Partai Gerindra, Presiden Joko Widodo yang menyampaikan sambutan lewat video menyampaikan pujian untuk Partai Gerindra dan juga Prabowo Subianto, ketua umumnya. Nah, sambutan yang penuh pujian dan dukungan ini kemudian disambut meriah oleh ribuan kader yang hadir di kantor DPP Gerindra. Prabowo Subianto dan Joko Widodo dahulu adalah seteru dalam 2 kali pemilihan presiden. Namun di masa jabatan Presiden Joko Widodo yang kedua, Prabowo Subianto dan duetnya Sandiaga Uno bergabung menjadi menteri dalam Kabinet Jokowi Ma'ruf Amin. Apa kemudian maksud pujian Presiden Jokowi untuk Gerindra dan Prabowo Subianto ini? Benarkah ini artinya sinyal akan dukungan untuk Prabowo menjadi presiden di 2024 mendatang? Atau justru hanya sekedar diplomasi untuk menciptakan suasana kondusif dalam berpolitik? DPC, pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun. Ingin menyampaikan selamat atas prestasi Partai Gerindra yang luar biasa, dan jika kerja keras dan didongkrak terus, Partai Gerindra potensial menjadi yang teratas, dan elektabilitas Pak Prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Prabowo dan Partai Gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin. Dukungan Partai Gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda-agenda besar bangsa. Saya ingin tegaskan di sini bahwa setelah saya gabung dengan pemerintah yang dipimpin oleh Pak Joko Widodo, saya menjadi saksi. Saya melihat betapa beliau bekerja keras untuk cita-cita yang sama dengan cita-cita kita. Dan karena itulah saya mendukung beliau dan saya membela beliau sampai berhasil. Dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil. Dan sudah memberi bukti daripada efektivitas pemerintah tersebut. Bukan hanya yakin atau menyampaikan keyakinannya bahwa potensi loh Gerindra ini untuk bisa menjadi yang teratas Partai Gerindra, kemudian juga elektabilitas dari Prabowo Subianto ini menjadi yang tertinggi kalau memang Gerindra ini terus bekerja keras. Tapi juga dalam pidatonya Anda sudah dengarkan tadi, Presiden Jokowi ini juga mengapresiasi bahwa Gerindra mendukung selama ini program-program yang dilakukan ataupun juga direncanakan oleh Presiden Jokowi. Ternyata ini bersambut manis, ada pujian manis juga yang disampaikan juga oleh Prabowo Subianto. Anda juga sudah dengarkan bahwa mengatakan mendukung langkah-langkah dari Presiden Joko Widodo dan bahkan yakin akan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Apakah memang kalimat demi kalimat penuh harapan, penuh pujian yang disampaikan Presiden Joko Widodo ini bisa diartikan sebagai endorsement terhadap calon presiden atau sosok yang kabarnya juga akan menjadi capres pada pemilu 2024 mendatang, Prabowo Subianto? Bagaimana pandangan para pengamat politik, kemudian juga perwakilan dari Partai Gerindra dan juga dari Jokowi Mania? Kami akan langsung saja perkenalkan para narasumber yang akan memberikan pandangannya pada perbincangan kali ini. Yang sudah hadir di samping saya yaitu pengamat politik, kalau saya biasanya panggilnya Bang Ipang. Beliau ini nama lengkapnya Bang Panggi Syarwi Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ipang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, selain Bang Ipang juga kita akan dengarkan bagaimana pendapat dari Partai Gerindra mendengar apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi. Angin segarkah? Nah, ini akan langsung saja ditanggapi nanti oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra yaitu Pak Habibur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Habibur Rahman. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Ipang. Selamat malam Habib. Baik, nanti saya juga akan perkenalkan narasumber satu lagi, kita masih punya dari Ketua Jokowi Mania, tapi saya akan minta pendapat Bang Ipang. Bang Ipang, kalimat seperti itu, dengan isi seperti itu, kata-kata seperti itu, bisa tidak dikategorikan sebagai endorsement, dukungan kepada Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto? Ya begini Mbak Putri, pertama data Voxpol bulan November kemarin itu menunjukkan hal yang cukup bagus ya. Seberapa besar pengaruh endorse Pak Jokowi terhadap pilihan preferensi politik masyarakat untuk menjatuhkan pilihan politiknya. Itu ada di angka 25% itu berpengaruh
endorse Pak Jokowi terhadap pilihan politiknya. Walaupun dalam konteks pilihan politik itu kan ada juga masyarakat yang strong voters, artinya tidak bisa dipengaruhi oleh keluarganya, tidak bisa dipengaruhi oleh RT, RW, kepala desa, termasuk oleh presiden. Karena mereka otonom, mereka punya preferensi politik yang cukup memadai untuk menjatuhkan pilihan, tidak bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, feedback luar. Nah, ada di 65% mereka yang tidak bisa dipengaruhi. Yang 25% itu Mbak Putih itu kan cukup besar, bahwa endorse Pak Jokowi itu berpengaruh terhadap pilihan politiknya. Nah, kalau kita bedah cross step datanya itu, misalnya dari mana sumber dengan 25% itu pengaruh terhadap pilihan pemilih Mas Ganjar, endorse Pak Jokowi ada di angka 22%. Yang paling besar memang Pak Anies Baswedan ada di angka 32%, bahwa endorse Pak Jokowi berpengaruh terhadap pemilihnya Pak Anies. Dan Pak Prabowo ada di angka 18%. Endorse Pak Jokowi berpengaruh terhadap pemilihnya Pak Prabowo. Nah, itu artinya mengatakan bahwa memang ada pengaruhnya. Nah, seberapa besar pengaruh itu terhadap pilihan itu nanti akan cukup membantu mereka untuk memberikan frekuensi yang cukup memadai. Yang kedua begini Mbak Putri, kalau misalnya hari ini kalau kita lihat momentum Pak Jokowi dimanapun berada, selalu melihat situasi politik yang saya nggak ngerti apakah ini bagian dari cara strategi beliau yang Mbak Putri bilang untuk mengkondusifkan politik agar suasana sejuk atau angin segar. Saya tidak menggunakan PHP ya, tetapi ini adalah bentuk luar biasa Pak Jokowi. Beliau ingin memberikan lapangan yang datar, artinya tidak partisan. Ini sangat baik untuk cuaca politik kita. Nah, menurut saya nggak ada masalah Pak Jokowi kemarin endorse Mas Ganjar, endorse-nya Pak Anies, endorse-nya sekarang adalah Pak Prabowo di endorse juga gitu. Termasuk nanti mungkin Mbak Puan juga di endorse oleh Pak Jokowi. Nah, itu menunjukkan bahwa Presiden ikut memastikan bahwa politik ini harus kondusif, tidak terlalu kelihatan Pak Presidennya gerasak gerusuk. Atau membuat lapangan politik kita tidak lagi datar. Karena pertarungan ini kalau kelihatan Pak Jokowi berpihak di salah satu posisi duduknya, di salah satu kanan atau kiri atau depan, itu kan ada risiko. Risikonya kan juga tidak main-main. Misalnya kalau endorse-nya Pak Jokowi nanti benar tepat, itu bagus untuk beliaunya. Tapi kalau nanti misalnya endorse-nya Pak Jokowi misalnya di bandwagon effect kalah misalnya, tentu akan mempengaruhi terhadap bagaimana tentang beliau kan ingin juga security keamanan dirinya setelah tidak berkuasa, termasuk bagaimana anak-anak beliau gitu ya. Ada Gibran, ada Kaesang, ada Bobi misalnya. Nah, itu membuat menurut saya memang Presiden mestinya memang mengendorse saja semuanya. Salah satu semua calon presiden di-endorse. Tapi ini adalah yang ketiga begini Mbak Putri, saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi Gerindra yang ke-15. Gerindra punya potensi sama dengan Golkar, seperti termasuk PDIP, partai yang punya potensi untuk menang pada pemilu 2024 maksud saya, sepanjang mereka memahami betul bahwa ini ada momentum penting, ada kalender pemilu serentak. Kalender pemilu serentak ini adalah, saya hakul yakin Pak Prabowo pasti akan maju jadi calon presiden. Kalau Pak Prabowo nggak maju besok jadi calon presiden, untuk apa ada kalender pemilu serentak? Karena pada hari yang sama, di bilik suara yang sama, orang akan milih nama Pak Prabowo, kemudian ketika orang senang dengan Pak Prabowo, dia akan pilih Gerindranya. Ada linkage politik. Gerindra adalah Prabowo, Prabowo adalah Gerindra. Nah, kalau mereka Gerindra besok tidak mengusung misalnya, tentu akan ada konsekuensi berat bagi Gerindra untuk susah menang. Gitu. Jadi ini kutal efek sebetulnya yang dimanfaatkan betul oleh Gerindra. Tinggal Gerindra akan mencari siapa cawapresnya Pak Prabowo. Ini embrio ini yang penting. Nanti kita akan bahas mengenai itu. Tapi Pak Habibur Rahman, bagaimana sebenarnya makna dari apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ini untuk Partai Gerindra? Kami melihat Pak Jokowi adalah orang yang tulus ya, orang yang ikhlas ya. Jadi apa yang disampaikan beliau pada saat tadi penyampaian selamat ulang tahun tadi, kami maknai sebagai doa tulus seorang sahabat yang memang disampaikan apa adanya. Beliau mendoakan Partai Gerindra tinggi elektabilitasnya, juga Pak Prabowo. Nah, kami juga ingin mengatakan soal mengendorse tadi, mungkin bahasa ilmiah dalam politiknya itu endorse ya. Tapi kami melihat ya, dukungan semua pihak, apalagi dari Presiden incumbent, itu lebih dari sekedar hitung-hitungan manfaat politik persentase tadi.
jauh di atas itu. Kalau yang diajarkan Pak Prabowo adalah bagaimana kita merawat persatuan, ya. Hal lain selain persatuan adalah bagaimana kita memikirkan sesuatu yang lebih besar, yaitu situasi yang aman, nyaman, agar semua proses kemajuan, capaian-capaian yang sudah diperoleh pemerintahan saat ini, pemerintahan sebelumnya, bisa berlanjut dengan baik tanpa terganggu adanya kontradiksi yang antagonis karena terkait kontestasi pemilu. Kurang lebih begitu. Baik, kita juga akan nanti minta pandangan dari Bang Emmanuel Ebenezer selaku Ketua Jokowi Mania. Sepertinya juga sudah bergabung dengan kita. Selamat malam, Bang Noel. Baik, malam. Baik, Bang Noel. Iya. Malam, Bang Noel. Baik, Bang Noel, setelah kemarin kita mendengarkan Pak Presiden Joko Widodo ini kemudian memberikan endorsement kepada beberapa sosok. Nah, sekarang giliran Pak Prabowo Subianto. Melihatnya seperti apa, Bang Noel? Kalau saya itu bukan endorse ya, itu pernyataan jujur yang disampaikan Presiden Jokowi ke Pak Prabowo. Kita lihat, saya yakin sekali apa yang disampaikan Pak Jokowi di momen ulang tahun Partai Gerindra itu pernyataan yang sebetulnya mengarahkan kita sebagai pendukung untuk lebih cermat melihat sosok Pak Prabowo. Apalagi kita lihat Pak Prabowo ini kan mantan rivalnya Pak Jokowi yang dulu diisukan akan ketika masuk akan melakukan kudeta. Ternyata Pak Prabowo sampai detik ini loyalitas, totalitas, dan integritasnya teruji. Kita lihat banyak pertimbangan-pertimbangan Pak Jokowi lah ya dalam menilai seorang selain persoalan kinerja juga soal loyalitas, totalitas itu yang dari awal saya sampaikan. Nah, dalam hal ini Pak Prabowo sudah teruji lah ya dalam menjaga pemerintahan Jokowi, kemudian komitmen terhadap demokrasi, kemudian kemajuan bangsa ini untuk ke depan. Pak Prabowo saya yakin sekali sosok yang layak untuk melanjutkan kepemimpinan untuk 2024 nanti. Apalagi beliau kita lihat hari ini ya cukup luar biasa lah ya. Soal totalitas dan loyalitasnya sudah teruji. Baik, ya. Nah, ini kalau kita lihat juga kan banyak ini sebenarnya ya tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang di-endorse oleh Pak Joko Widodo. Atau kalau tadi beragam pandangan dari bukan endorsement, itu hanyalah ucapan yang tulus dan sebagainya. Nah, ini juga bagaimana pengaruhnya. Jadi partai-partai ataupun juga capres-capres jangan pede dulu begitu ya Bang Ipang. Tapi nanti Bang Ipang, nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai hal ini, kami segera kembali.